Pemirsa, sebanyak 5.579 laporan phishing terjadi di tanah air selama periode kuartal kedua, tepatnya April hingga Juni 2022. Terdapat peningkatan laporan phishing dibandingkan dengan kuartal pertama 2022 dengan total peningkatan laporan sebanyak 1.637 kasus. Pengembangan riset terapan inovasi dan teknik pengelola nama domain internet Indonesia Pandi Muhammad Fauzi menyampaikan, banyaknya laporan ini dipengaruhi juga oleh tingkat kesadaran masyarakat yang meningkat. Faktor kedua yang menyebabkan laporan ini meningkat adalah karena pelaku phishing saat ini bisa memakai lebih dari satu nama domain sehingga lebih banyak laporan yang masuk. Phishing merupakan salah satu ancaman kejahatan cyber di dunia maya yang makin marak di tengah cepatnya transformasi digital. Phishing merupakan kejahatan cyber yang mencuri informasi pribadi seseorang hingga kredensial akun keuangan korbannya. Fauzi mengungkapkan serangan phishing yang terjadi paling banyak mengincar lembaga keuangan dengan total 41%, disusul e-commerce dengan 32% dan 21% mengincar media sosial. Sementara sisanya dengan persentase kecil mengincar pencurian data di sektor gaming hingga akun aset kripto. April 2022 menjadi periode laporan phishing terbanyak di kuartal kedua 2022 dengan total 2.122 kasus berupa serangan unik pada situs web, 54 kasus phishing menggunakan nama brand atau organisasi tertentu, serta 45 kasus menggunakan nama domain khusus. Fauzi kemudian membuka fakta bahwa serangan phishing dengan domain .id untuk kuartal kedua 2022 rupanya berasal paling banyak dari dalam negeri dengan persentase serangan pada April 2022 mencapai 94,72%, 68,8% dan Juni 88,1%. Sisanya serangan phishing dengan domain .id berasal dari Amerika Serikat, Jerman, Polandia, Ukraina dan Kanada. Berkaca dari masih banyaknya kasus phishing di tanah air, Pandi berharap masyarakat bisa lebih waspada dan berhati-hati pada kejahatan cyber bermetode ini. Jika menemukan kecurigaan kasus phishing, maka disarankan masyarakat bisa melapor ke Pandi secara daring melalui kanal-kanal tersedia seperti email aduan reportphishing@antiphishing.org. Laporan terkait phishing di tanah air juga diterima Pandi dari Anti-Phishing Working Group dan para registrarnya lewat idadx.id. Hal yang pasti pihaknya lakukan untuk terus menanggulangi phishing khususnya yang berasal dari laporan masyarakat tentunya adalah pemblokiran akses terutama saat sudah terbukti domain bersangkutan melakukan phishing. Tujuannya agar tidak lebih banyak korban dari praktek phishing. Bali Post melaporkan.